Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi Pak. Ketua kelas Ali, tolong dicek apakah masih ada temanmu yang terkendala. Iya Pak, mereka tinggal jaringan Pak. Kalau ada yang mau masuk mungkin kita persilahkan saja terkait karena hari ini hujan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kepada Ali selaku ketua kelas silahkan pimpin berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Ali tadi telah memimpin doa. Tidak lupa kita selalu mengingatkan bahwa masih dalam masa pandemi agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan secara khidmat lagu nasional Berkibarlah Bendera Negeriku. Berkibarlah bendera negeriku, daku ini jiwa ini, selaraskan keanggunan putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Semoga dengan lagu itu menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Untuk absen pada pagi hari ini kita bisa isi ada linknya di situ. Kemudian, nah ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terakhir agar kalian mampu mendemonstrasikan atau menyajikan ya atau mempresentasikan hasil analisis tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Kegiatan belajar hari ini yang pertama mendengarkan apa yang dijelaskan, nanti apa hasil dari tanya jawab kita, kemudian nanti ada mengamati, ada juga diskusi kelompok atau diskusi antara kita nanti melalui tanya jawab, kemudian menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian keaktifan dalam diskusi kelompok juga ada penilaian. Selanjutnya keterampilan dalam menyajikan hasil diskusi kelompok. Kita akan pretest dulu. Nah, pretestnya oke, silakan diisi. Terlihat, nak? Terlihat Pak, terlihat Pak. Nanti di akhir pembelajaran ini juga nanti akan ada post test. Nanti kita lihat ada apa perbedaannya. Oke, seperti itu. Silakan diisi ya. Waktu Bapak berikan sekitar 5 menit. Karena soalnya juga cuma 5. Oke, silakan. Mohon diperhatikan ini, karena nanti akan pertanyaannya siapa saja yang ada dalam video itu, kemudian apa permasalahannya. Siap ya? Perhatikan ya. Ada yang tertidur menontonnya? Siapa ini yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan ini? Jadi itu ada mahasiswa dan masyarakat Mentawai, ada wartawan, ada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Yang nomor 2, masalah HTI, hutan tanaman industri dapat membuat banjir. Bagus sekali jawaban Ali. Di dalam video itu ada mahasiswa, ya kan? Ada mahasiswa, ada campuran ya sepertinya, campuran mahasiswa dan masyarakat Mentawai yang mendemo ke depan Dinas Lingkungan Hidup mengenai penolakan terhadap hutan tanaman industri di Mentawai. Nah, ini kejadiannya di Pulau Siberut ini. Nah, ini dianggap sebagai pemicu banjir di Siberut, makanya masyarakat menolak. Nah, makanya ada tuntutan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Yang ada di sana itu ada wartawan juga, ada pejabat dari Dinas Lingkungan Hidupnya juga, polisi juga tadi. Hubungan video itu dengan materi kita hari ini, nah, mari kita lihat tayangan berikut. Dinas Lingkungan Hidup itu milik negara, dia itu masuk ke eksekutif.
Nah, apa itu eksekutif? Bertugas melaksanakan undang-undang. Yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh ini. Dibuat oleh kekuasaan legislatif yang isinya MPR RI, DPR RI. Jadi hubungan video tadi dengan materi kita yaitu gambaran seperti apa sih struktur politik itu. Seperti tadi ada Dinas Lingkungan Hidup sebagai bawahan dari eksekutif. Nah, ada partai politik, ada kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan alat komunikasi politik. Partai politik ini berlatar belakang orang yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama itu dia ingin ikut pemilu, ingin menjabat dalam legislatif ataupun dalam pemerintahan. Nah, sementara kelompok kepentingan dia biasanya berlatar belakang yang sama dan tujuannya pun sama. Misalnya seperti organisasi kepemudaan, semuanya isinya pemuda, atau organisasi profesi seperti guru misalnya. Ada organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Latar belakangnya sama, semuanya guru. Tujuannya pun sama. Kepentingannya pun sama, kepentingannya mengenai pendidikan. Aliansi masyarakat dan mahasiswa Mentawai. Nah, itu termasuk kepada kelompok penekan. Mereka hanya muncul di waktu tertentu ketika dibutuhkan saja, atau ketika ada keperluan saja. Kalau urusannya sudah selesai, mereka bubar seperti itu. Membedakan mana yang suprastruktur dan mana yang infrastruktur. Kalau suprastruktur itu lembaga-lembaga milik negara. Nah, semua lembaga-lembaga milik negara itu masuk ke suprastruktur. Sementara yang milik masyarakat, nah, yang komponen-komponen yang dimiliki oleh masyarakat itu tergolong ke dalam infrastruktur seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Putusnya ya. Baik, kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan. Bahan tayangnya kelihatan nggak? Teman-teman, Gimana nih? kamera teman-teman Pak, Ada kelihatan. Sekarang tampilnya di sana apa? Kalau Bapak macet-macet Pak. Halo Pak, suara Bapak lengket-lengket Pak. Kita memang hujan deras. Ya. Sesuai dengan kondisi kita lanjut ke diskusi saja ya. Ya Pak. Oke, ini diskusinya. Silakan diperhatikan. Sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum pada Rabu 22 September 2021. Para pemohon telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019. Bisa disimak tadi videonya nggak? Bisa Pak, Bisa Pak. Pembagian kelompoknya silakan didiskusikan. Mau melihat modulnya bisa diakses melalui link ini. Oke, lanjutkan diskusinya. Oke Pak, kita mulai lagi ya Pak. Ya. Permasalahan yang terjadi adanya tuntutan dari Perindo, PBB, PSI kepada Mahkamah Konstitusi tentang pemilu. Yang kedua, yang kelompok kami temukan ada partai politik, ada hakim, dan ada persidangan MK atau Mahkamah Konstitusi. Itu menurut kami. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok 2 silakan. Partai politik itu infrastruktur politik. Ada juga hakim yang bersidang di MK itu struktur politik karena milik negara. Demikian menurut kelompok kami. Terima kasih. Mengenai verifikasi parpol oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, dalam persidangan itu ada partai politik, ada hakim konstitusi, kemudian ada juga tempat bersidangnya itu pengadilan ya, pengadilan Mahkamah Konstitusi. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Tentu ada. MK itu adalah yudikatif ya. MK itu sebagai gambaran materi, ini gambaran kekuasaan yudikatif. Nah, sementara partai politik itu sebagai perwakilan gambaran dari infrastruktur politik.
Ananda yang hadir dalam pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Sepa, silakan Sepa. Struktur politik itu lembaga negara yaitu seperti presiden, DPR, dan MK. Infrastruktur politik itu seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan lain yang berasal dari masyarakat. Itu aja, Oke. Pak. Baik. Nggak jadi, Pak. Semangat sekali sepertinya walaupun jaringan kita di sini karena hujan deras sejak tadi malam membuat kita ya, tapi sudahlah ya kan, itu kondisi alam kita nikmati saja. Walaupun suara saya mungkin putus-putus ya kan, yang sudah jelek makin jelek lagi sampainya di telinga kamu. Tapi itu kita nikmati saja. Infrastruktur politik itu berasal dari masyarakat. Dia dibentuk oleh masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, yang kemudian pada akhirnya dia itu akan mengendalikan suprastruktur, bisa mengendalikan atau bisa menjabat di dalam suprastruktur itu. Misal, partai politik ikut pemilu. Hubungan video di awal pembelajaran tadi dengan materi ini adalah bahwasanya Aliansi Mahasiswa Mentawai itu merupakan kelompok penekan Dinas Lingkungan Hidup, itu merupakan lembaga suprastruktur. Nah, demikian kesimpulan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan. Nah, kalau begitu saya yang bertanya. Nah, ini pertanyaannya. Kelihatan nggak? Silakan Ali. Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu seperti gambaran dari presiden dan wakil presiden, Pak. Oke. Ketua OSIS dan wakil ketua itu gambaran dari wakil presiden dan presiden ya. Ya, Pak. Baik, itu masuk ke eksekutif. Oke, bagus sekali. Betul ya? Nah, begini. Silakan diperhatikan ini. Muncul di layarmu, Nak. Muncul, Pak, muncul. Baik. Nah, ada warna merah 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Pak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan replika ya. Replika itu semacam seperti jelmaan ya. Biro karya tulis itu seperti jelmaan dari kementerian. Musyawarah perwakilan kelas itu jelmaan dari MPR RI ya. Khusus yang keenam, ini masyarakat nih, rakyat jelata ini. Mungkin bisa saja ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu diberi desakan. Ayo ketua, kita bikin acara ini, acara itu. Ayo ketua, penekan di sekolah. Nah, itu masuk ke infrastruktur. Jadi lembaga-lembaga itu di sekolah ada gambarannya seperti itu. Ini untuk tadi ada pretest, sekarang ada post-it. Saya kirim ke grup WhatsApp-mu ya. Ya, Pak. Mengenai format laporan hasil diskusimu, itu nanti akan Bapak kirimkan linknya ke melalui grup WA kita. Mau download formatnya sederhana. Proses diskusinya itu juga nanti dikirimkan ke saya agar terlihat nanti siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif gitu kan. Pembelajaran kita hari ini itu ada nilai keaktifan dalam berdiskusi. Nah, mungkin demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu pengetahuan. Kalau sekarang malah populer itu kaum rebahan ya kan, kaum rebahan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, itu bukan sesuatu yang bagus untuk ditiru, kecuali mungkin rebahannya itu karena capek belajar, rebahan karena capek membantu orang tua, itu tidak masalah. Tapi kalau seharian rebahan nggak ngapa-ngapain ya kan, nah, nanti ini seperti kata Ibnu Qayyim ini. Terima kasih. Di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sayonara. Ya, Mas Surabagata, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.